pengajian siang ini kan tentang politik Muhammadiyah dan politik Adilu. Sebetulnya arah politiknya seperti apa, Pak? Muhammadiyah itu kan sebenarnya sudah jelas kan sejak awal kemerdekaan kita bahwa Muhammadiyah itu akan selalu sesuai dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Pembukaan saja sudah mengatakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka mau atau tidak mau, Muhammadiyah juga harus berpolitik sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Quran. Meskipun kita tidak boleh mengatakan Indonesia harus berdasarkan Quran hadis, tidak boleh. Tapi Muhammadiyah harus berdasarkan Quran hadis. Maka ketika berpolitik, ya diutamakan yang orang Islam lah. Karena ketika orang Islam nanti yang betul-betul paham terhadap Islam yang berkuasa, maka semuanya akan terlindungi. Karena orang saja yang takut ketika kemudian, kalau Islam kemudian dikatakan orang yang ya tidak ngerti, pada justru ketika orang yang paham Islam jadi pemimpin, insya Allah semuanya. Rasulullah itu di Madinah, beliau sebagai penguasa, tapi orang Yahudi, orang Nasrani, semua terlindungi. Insya Allah itu yang kita harapkan dalam berpolitik Muhammadiyah. Nah, Pak ini kan ada berbagai pilihan. Ya. Warga Muhammadiyah sendiri kelihatannya dihadapkan pada pilihan-pilihan, terutama paslon. Nah, bagaimana sikap Muhammadiyah, terutama Jogja, Pak? Ya, saya sangat sepakat dengan Pak Ketum ya, Pak Haidar, bahwa warga Muhammadiyah itu sudah cerdas. Warga Muhammadiyah sudah cerdas. Dari 3 paslon tadi itu mana yang sesuai dengan Muhammadiyah, mana yang sesuai dengan cita-cita bersama Muhammadiyah, itu sudah kelihatan kan. Ya kita tidak usah nunjuk satu apa 2 apa 3, tapi yang 1, 2, 3 tadi sudah kelihatan mana yang kemudian dekat dengan Muhammadiyah, mana yang kemudian dekat dengan umat Islam, mana yang kemudian paham terhadap politik Islam. Itu tidak usah disebut lah, tapi jelas itu sudah kan. Jadi artinya Muhammadiyah sudah memiliki kecerdasan, walaupun tidak harus menunjuk ke mengajak warganya ke salah satu partai. Ya, tadi Pak Amin sudah menyebut gitu. Saya kira tidak terlalu jauh dari itulah kira-kira begitu. Ya. Siap Pak. Ya. Golput haram, saya sepakat kalau golput itu harus kita hilang. Haram itu. Haram. Karena apa? Kenapa saya kira haram? Karena golput itu orang yang tidak tanggung jawab. Tidak mau tahu dengan bagaimana nasib bangsa kita ke depan. Sapura melu-melu lah, kok pilih sopo sakarmu. Itu berarti orang yang tidak mau tanggung jawab terhadap bangsanya sendiri. Ya kalau semua orang seperti itu, terus nanti siapa yang memimpin bangsa kita ini? Kita sekarang banyak orang Cina masuk, udah teriak-teriak. Dan nanti kalau kemudian kita tidak mau, ya siapa mesti akan orang lain yang akan memimpin bangsa kita. Itu yang tidak kita harapkan. Nah orang-orang yang seperti itu harus kita pahamkan. Kita edukasi sehingga mereka paham bahwa politik itu sesuatu yang bagi agama kita tidak ada yang kemudian dipisahkan agama dengan politik, tidak bisa. Islam itu semuanya ada, Islam itu semuanya diatur, termasuk di dalamnya politik. Kalau kemudian mengatakan politik harus disahkan dengan agama, itu orang nggak paham agama. Ya, karena semuanya diatur dalam agama, apalagi agama Islam. Orang mau masuk kamar mandi saja diatur, apalagi orang bernegara. Maka tidak boleh kalau kemudian kita mengharamkan politik, itu tidak boleh. Tapi juga kita harus edukasi teman-teman kita yang masih beranggapan bahwa golput itu dihalalkan, itu ya janganlah begitu, karena nanti siapa yang mengatur negara kita nih kalau golput dihalalkan? Mesti orang-orang yang tidak kita kehendaki kan. Baik, terima kasih Pak.